Perkenalkan, nama saya Jessica Karin Poluan, stambuk G701-18028. Nah, saya akan menjelaskan diuretik. Apa diuretik itu? Diuretik adalah obat-obat yang meningkatkan laju aliran urin. Secara klinis, diuretik ini sendiri meningkatkan Na+ dan anion yang menyertainya, yaitu Cl-. Nah, jadi obat diuretik ini sendiri terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama diuretik loop, yang kedua diuretik tiazida, yang ketiga diuretik hemat kalium. Saya akan menjelaskan contoh obat dari diuretik loop. Diuretik loop yaitu obat furosemid. Furosemid sendiri memiliki indikasi pasien dengan retensi cairan berat, edema paru akut, edema pada sindrom nefrolitik, dan sirosis hati. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu menghambat Na+ dan Cl- pada tubulus ginjal, tubulus proksimal, dan lengkung Henle pada ginjal dengan menyebabkan peningkatan air, kalsium, magnesium, natrium, dan klorida. Dosis pada furosemid ini dosis awal pada dewasa 40 mg pada pagi hari dan dapat ditingkatkan 80 mg pada udem yang resisten. Sedangkan pada anak 1-3 mg per hari, maksimal dosis pada anak 40 mg sehari. Selanjutnya, jalur rute pemberian pada percobaan ini yaitu secara intraperitoneal. Namun sebelum itu, kita menentukan dulu dosis pada tikus berapa. Setelah menentukan dosisnya, kita mulai menyuntikkan larutan furosemid secara intraperitoneal kepada tikus dengan cara leher tikus dijepit seperti ini, lalu kita membalikan tikus dan tahan kakinya dijepit seperti ini. Lalu kita mulai menyuntikkan pada sudut 100 dari abdomen, sedikit menepi dari garis tengah, dengan kepala tikus ke bawah dan abdomen di atas seperti ini. Lalu kita menyuntiknya jangan sampai ke atas atau ke bawah sehingga tidak mengenai kandung kemih dan hati pada tikus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, stambuk G701-18202 dari kelompok 5. Saya di sini akan menjelaskan sedikit obat spironolakton. Spironolakton merupakan obat antihipertensi yang bekerja dengan menghambat sintesis didosteron dan menghambat penyerapan kembali natrium di ginjal. Indikasi dari obat ini bisa diberikan kepada pasien yang mengalami tekanan darah tinggi dan hipokalemia, yaitu suatu kondisi di mana tubuh memiliki kadar kalium yang rendah. Mekanisme dari obat spironolakton ini yaitu menghambat penyerapan garam atau natrium berlebihan dalam tubuh dan menjaga kadar kalium dalam darah sehingga tekanan darah dapat ditekan. Dosis dari obat spironolakton ini yaitu dapat diberikan bervariasi berdasarkan kondisi medis individu. Selama pengobatan, dokter akan melihat respon terhadap pengobatan dan melakukan penyesuaian dosis bila diperlukan. Rute pemberian obat spironolakton ini yaitu obat ini biasanya diminum sekali sehari dan waktu terbaik untuk mengonsumsi adalah sebelum tengah hari. Setelah mengonsumsi obat ini, Anda akan lebih sering buang air kecil. Baik, itulah sedikit penjelasan saya mengenai obat spironolakton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Safira, stambuk G701-18111 dari kelompok 5. Yang telah kalian nonton sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan salah satu obat yang digunakan dalam percobaan diuretik ini. Obat yang akan saya jelaskan yaitu hidroklortiazid, yang meliputi nama sinonimnya, indikasinya, mekanismenya, dosis obatnya, dan cara pemberiannya.
hidroklortiazid. Ya, obat yang saya jelaskan di sini adalah obat hidroklortiazid. Hidroklortiazid ini dia obat golongan diuretik. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, diuretik itu merupakan senyawa yang dapat meningkatkan volume urin. Indikasi dari hidroklortiazid ini dia untuk hipertensi dan edema atau pembengkakan dengan mekanisme kerja yaitu menghambat penyerapan natrium di tubulus distal sehingga dia menyebabkan peningkatan ekskresi terhadap natrium, kalium, magnesium, dan ion hidrogen. Selanjutnya untuk dosis pemakaian obat hidroklortiazid ini. Dosis pemakaian obat ini terdiri dari 2 kasus. Yang pertama untuk edema, yang kedua untuk hipertensi. Untuk edema sendiri ini terbagi lagi menjadi 3 pembagian dosis. Yang pertama itu untuk pemakaian orang dewasa yaitu 25 sampai 100 mg per hari. Untuk dosis anak-anak pada edema ini dia 1 sampai 2 mg per kilogram dalam dosis tunggal itu untuk 1 hari. Untuk anak-anak yang kurang dari 6 bulan dia 3 mg per kilogram dalam 1 hari, tetapi dalam dosis terbagi. Misalnya seorang anak ini meminum 1,5 mg pada pagi hari dan 1,5 mg pada malam hari. Dalam 1 hari itu dia tidak boleh meminum lebih dari 3 mg untuk anak 6 bulan, kurang dari 6 bulan. Untuk anak-anak yang kurang dari 2 tahun, maksimal pemakaiannya itu 37,5 mg per hari. Untuk umur 2 sampai 12 tahun itu maksimal 100 mg per hari. Untuk dosis lansia yaitu di atas umur 65 tahun dia tidak melebihi dari 12,5 mg per hari. Yang kedua untuk kasus hipertensi, sama dengan untuk kasus edema, hipertensi ini terbagi menjadi 3 dosis untuk penggunaan hidroklortiazid ini, di mana untuk dewasa yaitu awalnya pemakaiannya 12,5 mg tetapi ditingkatkan hingga menjadi 50 mg per hari sesuai kebutuhan dan sesuai anjuran dokter. Kemudian untuk dosis anak-anak dan lansia itu sama dengan pemakaian pada edema yaitu kurang dari 6 tahun 3 mg per kilogram dalam 1 hari dalam dosis terbagi. Untuk anak kurang dari 2 tahun 37,5 mg dan untuk anak-anak yang 2 sampai 12 tahun maksimal 100 mg. Untuk lansia pun sama dengan kasus pada edema yaitu untuk cara pemberian obat hidroklortiazid ini hanya melalui oral. Jadi mungkin belum ada obat hidroklortiazid yang diinjeksikan. Untuk perlakuan pada tikus pada percobaan ini menggunakan sode sebagai alat bantu untuk mengaplikasikan obat terhadap hewan uji. Kemudian untuk perlakuannya itu yang pertama pastinya kita menyiapkan alat dan bahan, kemudian suntikan aqua hangat ke masing-masing tikus sebanyak 5 ml. Kemudian habis itu suntikan secara IP intraperitoneal masing-masing bahan atau masing-masing obat ke tikus uji. Misalnya ini tikus. Cara memegang tikus itu dengan menarik kulit di belakang tengkuk sehingga kulit bagian perut ini akan tertarik. Kita yang pertama menginjeksikan natrium klorida, natrium fisiologis, NaCl fisiologis 0,9%. Furosemid yang dosis 40 mg per kilogram. Furosemid
tiang 80 mg per kilogram, hidroklortiazid 25 mg per kilogram, dan spironolakton 25 mg per kilogram. Dengan cara menyuntikannya ketika hewannya telah dipegang begini, ditarik kulit hewan uji sehingga daerah perutnya ini tertarik. Ketika tertarik, kita menginjeksikannya itu dengan cara begini. Ini misalnya ini daerah perut hewan uji, dia pada bagian perut di sebelah kakinya 1 cm di atas kemaluannya, di sini. Kemudian dengan cara menyuntikannya tidak terlalu begini, nanti dia terkena kandung kemih dan hati hewan uji. Jadi dia tidak terlalu miring, minimal 45 derajat, kurang dari 45 derajat begini. Kemudian didorong larutan perlahan-lahan ke dalamnya. Setelah habis, tarik perlahan-lahan jarum suntik dan berikan kapas yang telah dibasahi alkohol pada daerah suntikan. Kemudian masukkan tikus ke dalam kandang, dan setelah dimasukkan itu, urin yang dihasilkan oleh hewan uji tersebut dimasukkan ke dalam urin bag atau wadah urin. Kemudian habis itu dicatat frekuensi selama 30 menit, 60 menit, dan 90 menit pada masing-masing hewan uji, pada masing-masing obat yang telah diinjeksikan. Jadi karena ada 5 jenis obat atau 5 jenis bahan yang telah diinjeksikan, jadi ada 5 tikus yang diamati pada waktu 30 menit, 60 menit, dan 90 menit. Selama waktu itu kita mengamati warna dan kejernihan urin. Kemudian dihitung kumulatif urin tersebut dari masing-masing hewan uji. Sekian video tentang praktikum diuretik hari ini. Saya perwakilan kelompok 5. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.